Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saya berharap Anda tetap bersukacita dan terus semangat untuk rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan sanggup meluruskan jalan hidupmu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu pada hari ini. Kami menghampiri hadirat-Mu saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar hati dan pikiran kami menjadi terbuka sehingga kami dapat mendengar akan kebenaran suara-Mu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup meluruskan setiap jalan hidup kami yang terasa bengkok dan yang terasa sulit. Berikanlah kami hikmat dan juga keberanian untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa menjalani hidup ini, jalan Anda itu sepertinya berliku-liku, penuh dengan tikungan-tikungan yang tajam, bahkan juga tanjakan-tanjakan yang melelahkan. Kita semua pasti pernah merasakan betapa beratnya tekanan kehidupan. Kadang kita berusaha dengan keras merencanakan dan juga mengatur dan berjuang sendiri agar segala sesuatu itu berjalan dengan lurus, berjalan dengan mulus. Namun hasilnya seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rasa cemas, kekhawatiran, ketakutan, dan juga kebingungan bisa muncul saat kita dihadapkan pada persimpangan jalan yang sepertinya membingungkan, atau juga rintangan, atau juga persoalan yang terasa begitu sulit, bahkan mustahil untuk dapat dilewati. Waktu sekarang ini, mari kita sejenak menenangkan hati kita dan kita kembali mengingat sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan yang sudah tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 6 yang dikatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kata meluruskan di sini bukan berarti menghilangkan semua masalah dari hidup kita, melainkan Tuhan yang akan memberikan arah yang jelas, menyingkirkan hambatan yang tidak perlu, dan memastikan bahwa langkah kita membawa kita ke tempat yang seharusnya dan sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Renungan kita hari ini akan membahas secara tuntas bagaimana kita bisa benar-benar mengakui Tuhan dalam setiap aspek hidup kita agar janji agung ini sungguh-sungguh dapat kita alami terjadi dalam hidup kita. Siapkah Anda menyerahkan kemudi hidup Anda kepada Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan yang akan mengemudikan seluruh aspek kehidupan kita? Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5-6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertindak dengan hati-hati dalam segala hal.
termasuk dalam kita membuat pilihan-pilihan atau suatu keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi hidup kita. Kita didorong untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri, melainkan sepenuhnya bersandar dan percaya pada tuntunan Tuhan Bapa kita. Hanya dengan mengikuti jalan-jalannya Tuhan, kita akan menemukan suatu kesuksesan dan juga kebahagiaan hidup yang sejati. Ada beberapa poin penting dalam Amsal 3 ayat 5-6. Jika kita cermati, yang pertama, berhati-hati dalam segala hal. Kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan. Keputusan yang kita ambil setiap saat dapat membawa suatu dampak yang besar bagi hidup kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam segala hal, baik itu dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan juga dalam pikiran kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kita memang memiliki akal dan juga kemampuan, tetapi kemampuan kita itu sungguh sangat terbatas. Kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu, dan seringkali kita ini malah membuat berbagai macam kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, melainkan mencari hikmat yang dari Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Iman adalah kunci untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Tuhan itu ingin membimbing kita ke jalan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan suatu hikmat dan juga kekuatan buat kita, apa yang kita butuhkan untuk kita dapat membuat suatu keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang tepat. Yang keempat, akui Tuhan dalam segala pekerjaanmu. Mengikuti Tuhan itu berarti senantiasa menyadari akan kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. Kita harus membawa Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam hal pekerjaan kita, dalam studi, dalam hubungan kita dengan sesama dan juga dengan orang lain. Ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Yang kelima, Dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang terbaik. Tuhan akan menyingkirkan segala rintangan dan membuka jalan bagi kesuksesan atas hidup kita. Kita mungkin tidak selalu dapat memahami jalan-jalan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Maka berserahlah penuh dalam tuntunan Tuhan untuk berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun persoalan kita sekarang ini, bersikaplah tenang supaya kita bisa dengan bijak melangkah dengan mengandalkan tuntunan Tuhan. Jangan terburu-buru saat membuat pilihan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuk dari Tuhan. Sejauh mana kita sudah bisa mempercayai Tuhan untuk kita libatkan di dalam hidup kita ini. Sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menginventaris segala keputusan kita. Karena kehendak
dan juga rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Mari kita baca. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ayat ini bagaikan pengingat yang begitu lembut menyentuh hati kita sebagai manusia. Kita ini memiliki banyak keterbatasan dalam penglihatan, juga dalam pemahaman. Seringkali kita ini terjebak dalam pikiran dan juga dalam keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah untuk hidup kita semua. Mempercayakan segala keputusan kepada Tuhan bukan berarti kita melepaskan kendali atas hidup kita. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana kita tunduk pada kebijaksanaan dan juga kasih Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak dapat memahami segala sesuatunya. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk menerapkan pesan firman Tuhan yang sudah kita baca, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Yang pertama, percaya pada kehendak Tuhan. Langkah pertama adalah memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk hidup kita ini. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemelihara kita. Dan Dia itu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan. Mintalah hikmat dan juga arahan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, dan melalui persekutuan dengan orang-orang seiman lainnya. Tuhan itu akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, menunjukkan jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Yang ketiga, percayalah pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan kerangka waktunya kita. Bersabarlah dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, sesuai dengan rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Yang keempat, berserah diri kepada Tuhan, melepaskan keinginan dan segala ketakutan kita, dan sepenuhnya mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Hal ini membutuhkan kerendahan hati kita, membutuhkan ketaatan kita. Tetapi ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk dapat mengalami kedamaian dan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Yang kelima, bersyukurlah dalam segala hal. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, bahkan dalam segala situasi yang sedang sulit sekalipun. Percayalah bahwa Tuhan itu menggunakan semua pengalaman kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk menguatkan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mempercayakan segala keputusan kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan iman yang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan latihan. Namun ketika kita dengan tekun melakukannya, kita sedang membuka diri
terhadap berkat-berkat dan juga rencana-rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita semua dapat nikmati dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Tuhan ingin selalu yang terbaik untuk kita semua. Percayalah pada kehendak Tuhan, carilah arahan Tuhan dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Bersabarlah dan tetaplah beriman. Dia akan bertindak pada waktu yang tepat dengan cara yang sempurna. Bersyukurlah dalam segala hal dan percayakanlah seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Melalui iman, melalui penyerahan diri, kita dapat mengalami kedamaian dan juga kepuasan sejati yang datang dari mengetahui bahwa hidup kita ini berada di tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kasih sayang. Pahami dan mengertilah saudaraku, berjalanlah dalam hati-hati dalam tuntunan Tuhan bukanlah hal yang mudah dilakukan dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Diperlukan kerendahan hati, dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan ketaatan menjalani hidup kita sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun ketika kita memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi beratnya tantangan hidup, dan juga Tuhan memberikan kesuksesan baik untuk jasmani kita maupun untuk rohani kita dan bagi kepuasan jiwa kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan Dia akan meluruskan jalanmu. Hidupmu akan berhasil karena Tuhan senantiasa memberkatimu. Di saat kita sudah kembali kepada hadirat Tuhan dan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh kerinduan untuk mendengar suara-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam kebingungan dan juga keraguan ketika harus membuat keputusan dalam hidup ini. Rasa takut dan ketidakpastian dapat menyelimuti pikiran kami, membuat kami menjadi sulit untuk dapat melihat jalan kebenaran Engkau. Ya Tuhan, kami mohon Engkau untuk mengintervensi segala keputusan kami. Kami ingin Engkau mengarahkan langkah kami dan menunjukkan kepada kami jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang lebih besar untuk hidup kami, jauh melampaui apa yang dapat kami bayangkan dalam hidup ini. Ajarkanlah kami untuk terus bersandar pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin membuka mata hati kami untuk dapat memahami kebijaksanaan-Mu yang tidak terhingga. Bantulah kami untuk terus mempercayai Engkau sepenuhnya, bahkan ketika jalan yang Engkau tunjukkan tampak sulit atau tampak membingungkan bagi mata jasmani kami. Berikanlah kami keberanian untuk terus mengikuti tuntunan-Mu. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segala keputusan kami kepada Engkau. Kami ingin hidup kami selaras dengan kehendak Engkau dan rancangan Engkau yang sempurna. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang Maha Pemurah. Berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami dengan segala kerendahan hati, dengan segala pertobatan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kami.
Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat yang senantiasa menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.